Selamat sore, Bung Firdaus Ilyas. Selamat sore, Bung Meldi Rendra. Bagaimana ini hari-hari libur ini? Hari libur nih enaknya ayam bakar ya. Ayam bakar, gas. Ya, ayam bakar lah ya, sama teh tawar ya. Teh tawar es ya. Bubur simpang kayaknya enak kalau Bubur subuh-subuh ya. simpang, bubur Zainal ya. Saya lupa namanya siapa kawan itu, Jen. Kawannya juga orang makan Padang situ. Zainal itu dulu. Ya, Bung Meldi. Nah, hari ini kita bahas masalah ini, Bung Firdaus, masalah integritas. Tapi kita ada sebuah masalah di birokrasi Indonesia itu. Makin ke daerah tingkat 2 misalnya, dia semakin tidak disiplin gitu ya. Kalau kita lihat Hmm, di pusatnya dia uh, adalah rule, ada peraturan-peraturan yang dibangun, di daerah tingkat satunya juga masih ada gitu ya. Nah, kadang di kabupaten kota, kabupaten terutama udah mulai tuh ya kan, ASN-ASN-nya kadang nggak ada gitu ya. Nah, ini gimana kita memotret masalah-masalah ini di tingkat pemerintah daerah ya, kabupaten dan kota, Bung Firdaus. iya. Artinya kalau semakin jauh hierarkinya gitu ya, orang pusat mungkin lebih 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 necis, lebih tertib gitu. Walaupun kadang-kadang di permukaannya necis tertib gitu ya. Kadang-kadang kita nggak tahu juga. Gitu. Hmm. Sementara semakin rendah hierarki pelayanan publiknya gitu ya, mungkin kota, kabupaten, kabupaten kota bisa juga pelayanannya mungkin lebih buruk atau ada juga yang baik, Bung Meldi, begitu ya. Sehingga kalau kita katakan ini juga bisa menjadi cerminan dari integritas pelayanan gitu ya. Kayaknya ini menarik. Ini akan kita coba ulik ya untuk video kali ini ya. Jadi melihat apa penilaian integritas untuk Pemda tingkat 2 dalam hal ini khususnya untuk kota. Jadi kalau di sebelumnya kita sudah bicara integritas untuk tingkat provinsi, nah kemudian kita coba bandingkan lagi head to head di level kota karena uh, hierarki pemerintahan di kita, administrasi pemerintah kita kan masing-masing punya kewenangan tersendiri ya Bung Meldi ya. Provinsi punya kewenangannya, pusat juga punya kewenangannya, baik itu dalam mengelola penerimaan atau belanja gitu ya. Ada anggaran-anggaran pendapatan yang hanya diberikan untuk tingkat 2, sementara provinsi tidak dapat. Ada pendapatan-pendapatan yang hanya diterima oleh provinsi, kabupaten tidak dapat, atau kabupaten hanya dikelola oleh kabupaten, misalnya pajak bumi dan bangunan gitu ya. Itu kabupaten kota yang mengelola gitu. Sehingga ini juga membentuk kira-kira karakter atau tantangan dalam pelayanan publik gitu. Nah, karakter tantangan pelayanan publik ini kita bisa cerminkan nggak dari integritasnya? Nah, memang kalau kita bicara survei integritas ya, itu artinya kan tool dalam melihat bagaimana gitu ya integritas pelayanan publik, terutama terkait dalam pengelolaan anggaran, kemudian pengelolaan sumber daya manusianya, kemudian budaya korupsinya gitu ya, kemudian sistem pengendaliannya, apakah memang pelayanan publik itu dengan seperangkat anggaran, dengan seperangkat kewenangannya, dia bisa mengelola secara baik atau tidak, sesuai dengan rencananya tidak, gitu ya, secara penuh pelayanan atau tidak, atau jangan-jangan dia dikelola ala kadarnya saja, seperti Bu Mel dikatakan gitu ya, semakin jauh dari peradaban daerah tingkat 2, kecamatan atau kelurahan gitu ya, orang semakin barbar biasanya gitu. Nah, apakah ini tercermin atau tidak? Nah, paling tidak dari penilaian KPK ya dalam beberapa tahun terakhir kita akan gunakan angka 2022 penilaian survei integritas untuk tingkat kota. Jadi semua tingkat kota di seluruh Indonesia ada kurang lebih 93 kota, walaupun seingat saya kota itu lebih sekitar 97 ya kalau tidak salah ya terakhir ya gitu ya. Nah, ada 93 kota yang berhasil dilakukan penilaian asesmen terkait survei integritasnya, begitu. Baik yang diwawancarai adalah pegawai negerinya, gitu ya, atau juga yang diwawancarai adalah pengguna layanan ataupun expertnya, gitu. Nah, yang menarik adalah Bang Bu Meldi. Jadi kalau dilihat tadi misalnya, apakah skor kota ya, jadi pemerintah kota itu lebih rendah atau lebih tinggi dibandingkan kabupaten? Sorry, apakah skor integritas kota itu lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan tingkat provinsi gitu ya. Nah, Ya, sebagai sebuah sebuah ilustrasi dari hasil penilaian KPK untuk tahun 2022 untuk survei penilaian integritas, rata skor penilaian integritas Pemda Kota ini 93 Pemkot gitu ya. Untuk tahun 2022 adalah 72,25 itu. Nah, ini kalau kita coba mau bandingkan secara rata-rata untuk keseluruhan Pemda, baik tingkat provinsi, kabupaten, kota gitu ya, itu hanya nilainya 70,82. Jadi pemerintah kota itu lebih tinggi hampir 2 poin dibandingkan rata-rata keseluruhan
Pemda, baik provinsi, kabupaten, kota. Bahkan kalau kita ingat dalam video yang sebelumnya, kalau kita bandingkan rata-rata dengan tingkat provinsi itu hanya 69 skornya, sementara kota itu 70. Jadi rata-rata integritas Pemda tingkat kota itu lebih tinggi dibandingkan integritas tingkat provinsi, begitu. Nah ini juga jadi pertanyaan, kenapa ya? Gitu. Kenapa kota lebih tinggi? Mungkin kota itu mungkin tunjangannya lebih baik, gitu, skema pengawasannya lebih baik, atau apa namanya mekanisme kontrolnya lebih baik. Kita tidak tahu. Nanti kita akan elaborasi lebih lanjut. Nah dari skor 72,5 rata-rata untuk keseluruhan Pemda kota, gitu ya, maka apa ya spreadnya gitu ya, apa namanya disparitasnya yang tertinggi itu adalah 83 skornya, sementara yang terendah itu 61,6. Relatif lebih rapat ya intervalnya kalau kita ingat dibandingkan dengan misalnya skor integritas untuk tingkat provinsi ya, gitu. Mereka agak lebar, yang tinggi-tinggi, yang rendah cukup rendah jauh misalnya untuk Indonesia Timur gitu. Nah sementara kabupaten kota, sementara untuk kota saja Pemprov kota itu masih di atas 60, jadi 62 paling rendah dan paling tinggi 83 begitu. Jadi ini yang menarik Bung Meli, ternyata untuk kota di kita itu skor integritasnya rata-ratanya lebih tinggi dibandingkan provinsi. Iya, jadi memang saya kira ini juga kita melihat bahwa persoalan jumlah ASN sepertinya juga pengaruh ya. Kemudian jumlah lingkup geografis juga pengaruh. Artinya lingkup pekerjaan yang harus dipikul itu juga berbeda gitu ya. Sehingga mungkin juga job description-nya juga berbeda. Sehingga yang kecil, yang lingkupnya kecil atau lingkup geografisnya kecil, dia lebih bisa dikelola dengan baik, gitu kira-kira kita menafsirnya, Bung Firdaus. Tapi ini juga sebenarnya menunjukkan kadang-kadang ada juga persoalan-persoalan integritas ini, ketakutan dari leader-leader daerah atau leader-leader atau ASN leader untuk mengambil sebuah terobosan-terobosan yang sebenarnya akan memberikan perubahan besar di daerah. Sehingga menggunakan peraturan atau dia berpaku kepada peraturan, sehingga terobosan-terobosan, keluasan dia untuk melakukan inovasi-inovasi daerah menjadi berkurang. Apakah ada kaitannya, Bung Firdaus, antara inovasi dengan persoalan-persoalan integritas ini? Iya, bisa jadi memang ada keterkaitannya gitu ya antara apa namanya inovasi gitu ya, keterbatasan ataupun juga regulasi di level daerah. Bahkan kalau kita lihat dalam skema administrasi yang berbeda. Nah, secara tipologi kan kalau kita tahu ya Pemda kota itu relatif lebih kecil geografisnya dibandingkan provinsi yang secara keseluruhan ada kabupaten kota gitu, atau Pemda kabupaten yang notabene jauh lebih luas. Karena kan kota salah satu syaratnya kan dia harus memenuhi prasyarat infrastruktur, pelayanan segala macam gitu ya. Kemudian jumlah penduduk gitu, sehingga dia mendapat apa namanya layak naik pangkat gitu ya, naik status dari kabupaten menjadi kota begitu. Nah, di situ tergambar aspek kemajuan, di situ tergambar aspek misalnya kesadaran publik, kesadaran apa namanya terkait informasi dan komunikasi begitu. Jadi kalau itu yang kita lihat gitu ya, itu menjadi agak benar kenapa misalnya skor integritas untuk Pemda kota itu lebih tinggi dibandingkan provinsi. Walaupun kita belum tahu ya apakah integritas kota juga nanti secara rata gitu ya, atau yang paling tingginya lebih tinggi dibandingkan Pemda di level kabupaten yang jumlahnya notabene 5 kali lebih banyak dibandingkan kota begitu. Tapi kalau dari sisi geografisnya, dari sisi penduduknya, kota punya keuntungan itu. Dia jauh lebih maju, sarana komunikasi jauh lebih tinggi gitu ya. Jadi kalau mau komplain segala macam lebih banyak gitu. Bahkan kalau kita bicara inovasi dan apa ya kreativitas, mungkin juga kota ada tempat-tempat di mana kita banyak menemukan instrumen-instrumen atau stimulus kreativitas atau inovasi begitu. Dan menurut saya itu yang tercermin ya. Kenapa misalnya Bandung misalnya dulu menjadi salah satu magnet kota Jogja, walaupun DIY-nya sendiri relatif tidak begitu menonjol ya, tapi kota Jogja berbeda begitu. Begitu juga kota Bandung gitu, berbeda dengan kota kabupaten kota di Jawa Barat yang lain. Itu mungkin salah satu keuntungannya. Nah, yang menarik berikutnya Bung Meldi, jadi kalau kita lihat dari survei integritas untuk tingkat kota ya, yang rata-ratanya 72,5, kemudian kita coba lihat kira-kira dari 72,5 itu dari 93 pemerintah kota, tingkat kota, kira-kira yang terbaik mana sih begitu ya. Nah, kita coba lihat 5 terbaik
pemerintah kota dengan skor integritas terbaik gitu. Nah, pertama itu yang paling tinggi itu Kota Madiun, Bung Meldi, itu di Provinsi Jawa Timur. Skor integritasnya 83, itu peringkat 1 nasional. Jadi, pertama itu Madiun, skor integritasnya 83. Kemudian yang kedua itu Kota Surakarta di Jawa Tengah. Itu 81,99, hampir 82, itu peringkat 2. Yang ketiga itu dari Jawa Timur lagi, Kota Blitar. Ini kotanya Bung Didi foto tadi gitu ya, itu 81,8, peringkat 3 begitu. Keempat itu kotanya pariwisata, Kota Denpasar, Bali. Jadi Kota Denpasar itu skor integritasnya 80,2, itu peringkat 4. Yang terakhir gitu ya, kita kenal juga Kota Magelang, Jawa Tengah, itu 80 nilai integritasnya, peringkat 5. Nah, ini adalah 5 Pemda kota dengan nilai integritas terbaik untuk tahun 2022, di mana Jawa Timur itu ada 2 kota di sana, Madiun dan Blitar. Jawa Tengah ada Surakarta, kemudian Denpasar ada Bali, Bali ada Kota Denpasar, kemudian Jawa Tengah berikutnya itu ada Surakarta dan Magelang. Jadi Jawa Timur 2 terbaik, Jawa Tengah 2 terbaik, 1 Kota Bali gitu. Nah, itu 5 besar gitu untuk yang terbaik. Nah, sementara opposite-nya, lawannya, itu kira-kira dari 93 kota itu mana yang skor integritasnya terendah, paling buruk. Peringkat 5 terburuk itu Kota Manado di Sulut. Jadi ibu kota Provinsi Sulawesi Utara gitu ya, itu skor integritasnya untuk tahun 2022 itu agak rendah, 63,64. Jadi peringkat 5 terburuk. Kemudian Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan, itu 63,45, peringkat 4 terburuk. Kota Ambon, ibu kota Provinsi Maluku, Bung Meldi, itu peringkat 3 terburuk, 62,8, gitu ya. Peringkat 2 terburuk, itu kota di Aceh, Kota Subulu Salam, gitu ya, Provinsi Aceh, itu skornya 61,89. Dan yang paling berat adalah Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, itu 61,7. Bung Bobi, ini ada apa namanya? Ada mantu di sana begitu. Jadi kalau kita lihat, walaupun tadi di awal kita katakan, jadi perkembangan kota yang lebih metropolis, kota yang lebih besar gitu ya, dengan kemajuan segala macam, dengan asumsi mungkin kota pelajar, banyak kampus, banyak sekolah-sekolah di sana, tapi ternyata juga itu tidak menjamin skor integritasnya tinggi. Saya ambil contoh misalnya agak mengagetkan, misalnya Medan, Manado gitu ya, itu untuk tahun 2022 itu skor integritasnya jauh lebih rendah dibandingkan Madiun, Surakarta, Blitar, dan Pasar, Magelang. Itu. Ini catatan buat masing-masing wali kota di kota-kota tersebut, Bung Naldi. Tentunya ini catatan penting ya bagi kawan-kawan yang ingin maju di kota, kabupaten, atau mau maju di provinsi ini peluang ya. Semua apa yang terjadi di kota atau kabupaten atau di provinsi ini peluang bagi kita untuk maju sebagai tokoh politik, untuk mengambil leader, mengambil kepemimpinan nasional, dan ini akan merubah banyak hal untuk bangsa ini. Terima kasih Bung Firdaus. Sama-sama, terima kasih Bung Meldi. Tetap berlibur, salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.